Mutiara Hikmah. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Saya ada pertanyaan mengenai Al-Quran. Apakah keutamaan membaca Al-Quran, Ustadz? Masya Allah, ini pertanyaannya bagus banget. Semoga nanti ini bisa memberikan faidah untuk kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Jadi keutamaan membaca Al-Quran banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwasannya orang yang belajar membaca Al-Quran, memperbaikinya, maka dia akan menjadi sebaik-baik manusia. Ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian juga ya, orang yang membaca Al-Quran nanti tingkatannya di surga paling tinggi. Ya, tingkatannya tinggi sebanyak ayat yang dia baca. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, iqra wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya. Akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah dan naiklah dan tartilkanlah seperti engkau mentartilkannya di dunia. Kemudian kata Nabi, fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena tingkatanmu di surga adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Nah, ini keutamaan membaca Al-Quran. Ya, tentunya kita jangan bermalas-malasan dalam baca Al-Quran, terus semangat dalam baca Al-Quran. Masya Allah Ustadz ya, faedahnya ya. Yang kedua Ustadz, setelah mendengar penjelasan tadi, kira-kira apa sih kiat untuk semangat belajar membaca walaupun kita sulit dan terbata-bata, Ustadz? Iya. Jadi memang Nabi SAW memotivasi umatnya, ya, sekalipun sulit dalam membaca Al-Quran, Nabi mengatakan, ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, membaca dengan tajwid dan sifat-sifatnya, maka dia bersama malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Tapi orang yang membaca Al-Quran dan sulit ketika membacanya, tapi tetap terus berusaha, maka kata Nabi, lahu ajran, baginya 2 pahala. Jadi pahala membaca Al-Quran, ya, dan pahala kesungguhannya. Masya Allah ya, dapat 2 pahala. Abang sudah ya tahu berapa pahala orang yang baca Al-Quran? 1 huruf 10 kebaikan, Ustaz. Iya. Maka Nabi SAW bersabda, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Satu huruf, bukan 1 kalimat, Ustaz ya? Iya, 1 huruf ya, Masya Allah, dibalas menjadi 10. Oleh karena itu Nabi mengatakan, menegaskan lagi, la aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku nggak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi Nabi mengatakan walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Berarti kita mendapat 30 pahala. Masya Allah. Masya Allah ya, Ustaz ya. Jadi Ustaz, sekiranya nih, misalnya kita lihat orang yang lancar dan bagus membaca Al-Quran, dan kita pengen seperti dia, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Nah, kalau seperti itu bahkan dianjurkan. Kalau kita lihat ada orang pandai baca Al-Quran, membaca dengan tajwid, makhrajnya bagus, maka kita dianjurkan malah seperti itu. Ya, bahkan Nabi SAW bersabda, la hasada illa fisnatain. Nggak boleh kita iri kecuali dengan 2 orang. Yang pertama, salah satunya adalah warajulun atahullahul Quran. Orang yang Allah berikan dia Al-Quran, artinya pandai membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan makhrajnya, fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana nahar. Dia gunakan Al-Quran itu untuk sholat malam, untuk dia baca baik pada pagi hari, ana al-lail, pada malam hari, maupun pada siang hari. Jadi kalau kita melihat seperti itu, bahkan dianjurkan. Maka kita tentunya memotivasi anak-anak kita, ya, untuk mereka, ya, senang membaca Al-Quran, ya, dekat dengan Al-Quran. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, menghabiskan waktu dengan Al-Quran, maka kelak Al-Quran akan menjadi syafaat bagi dia.
Masya Allah. Ya, maka Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabih." Baca Al-Qur'an, karena nanti Al-Qur'an menjadi syafaat, penolong kita di akhirat. Ya, bagi orang-orang yang Bekal membacanya. ya Ustaz ya. Iya. Berarti bukan sesuatu yang tercela itu Ustaz Ya, ya. bahkan kalau kita- dianjurkan Ah, agar kita termotivasi, ya, agar termotivasi untuk bisa ya membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullah khairan.